Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Salatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ridwan wa ta'ala ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Baik teman-teman jamaah Nahdiyin Fukuoka rahimakumullah. Mari kita lanjutkan. Malam hari ini kita mengaji kitab Lubabul Hadis karangan Syekh As-Suyuti rahimahullah. Saya izin untuk share screen dulu. Baik, sudah terlihat ya? Screen saya apakah sudah terlihat? Sudah? Baik, kita lanjutkan. Sudah sih. Fi fadilatil wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ta'ala ajmain. Wa sallallahu musannif fi hadzal kitab Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Ibni Abi Bakr Abi Bakrin As-Suyuti. Nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman. Fi fadilatil wudu. Jadi malam Jumat ini kita lanjut bab yang ke-6. Alhamdulillah enggak kerasa udah bab ke-6. Nah, di bab ini kita akan belajar mengenai fadilah atau keutamaan-keutamaan wudhu. Jadi selama ini kita amalkan wudhu sebelum sholat 5 kali sehari. Atau mungkin ada teman-teman yang istiqomah ya menjaga wudhunya. Jadi satu hari full day, setiap batal sedikit langsung wudhu. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Itu Masya Allah ya, amalan seperti itu. Jadi insya Allah terproteksi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi kita lanjut fi fadilatil wudu. Babus sadis, bab yang ke-6, fi fadilatil wudu, dalam menerangkan keutamaannya wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a, man siapa orang tawaddu'a yang wudu lis salati untuk salat, fa ahsana al wudu'a, maka orang tersebut kemudian orang tersebut membaguskan wudu'a pada wudunya. Summa qoma ila salati, kemudian orang tersebut berdiri ila sholati, yang mendirikan sholat. Fa innahu, sesungguhnya orang tersebut yakhruju, mengeluarkan min khati'atihi, dari kesalahan-kesalahannya. Ya, fa innahu, maka sesungguhnya wudhu tersebut yakhruju, mengeluarkan min khati'atihi, dari kesalahan-kesalahannya, kayaumi, seperti hari waladatshu, melahirkan kamu, siapa, ummuhu, ibu kamu, ibunya. Ya, ibunya orang yang melahirkan. Jadi hu itu dhamirnya kembali ke orang yang berwudu. Jadi siapa orang yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, ya, jadi wudu sunnah-sunnahnya diamalkan 3 kali, kemudian dimulai dari membasuh tangan, nyesep air hidung, dan sunnah-sunnahnya semua dilakukan,
kita baguskan, kita sempurnakan, kemudian orang tersebut mendirikan sholat, maka wudhu tersebut, ya barokah wudhu tersebut bisa mengeluarkan atau bisa melebur kesalahan-kesalahan kita seperti kita baru dilahirkan. Jadi masih benar-benar putih, ya, suci, belum ada kesalahan-kesalahan. Nah, ini barokahnya gimana? Jadi kalau kita setelah wudhu, tahu fadilahnya wudhu itu melebur, mensucikan dosa-dosa kita, maka kita bisa lebih confidence. Kita bisa pede untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat. Ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lebih confidence. Makanya diwajibkan untuk berwudhu. Gitu. Kalau menurut Imam Ghazali, setiap step dalam berwudu itu ada doanya. Ya. Jadi wudu itu bukan hanya namaitul wudu ala rafil hadasil asghari. Ya fardhalillahi taala, habis itu tepuk selesai. Ya, umur wudu wajah di basuh cepat banget gitu, enggak ya. Setelah itu selesai. Jadi ketika kita membasuh tangan itu ada doanya. Sebelum kita berwudu ada doanya. Sebelum kita menghisap air ke hidung ada doanya. Tadi sempat saya coba cari ya sumbernya. Ini saya nemu. Jadi itu ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin teman-teman kalau ingin mengamalkan doa-doanya, amalannya ada di kitab Bidayatul Hidayah. Itu karangan Imam Ghazali. Ini saya nemu sudah ditranslate loh ini. Ini di Harvard College Library. Ada di perpustakaannya kampus Harvard. Luar biasa ya. Ini Bidayatul Hidayah. Islamic Guidance. Nah, seperti ini. Luar biasa. Itu sudah masyhur kitab ini. Teman-teman bisa download. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi kalau kita sebelum berwudu, setelah kita doa, ya, doa itu bisa dalam hati ya, niat wudunya. Nah, ketika kita memulai, kita harus, kalau kita ingin ikuti sesuai dengan guidance dari Imam Ghazali, ada doanya ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu sebelum kita berwudu. Kemudian kita basuh tangan. Ya. Nah, pas membasuh tangan, kita ada doanya juga. Ketika kita membasuh tangan, kita doa. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Setelah basuh tangan. Kemudian setelah basuh tangan, kita berkumur-kumur. Ya, kumurnya gimana doanya? Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrik wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian habis itu kita sesep air di hidung. Ya. Ketika kita nyesep air di hidung, doanya gimana? Allahumma urihni raihatal jannah wa anta ani radin. Ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini akan bau wangi surga, sedangkan engkau ridho kepadaku. Dan seterusnya ya. Sampai kita kita itu waktu nyesep pas dikeluarkan ada doanya lagi. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau busuknya api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Itu. Terus basuh muka juga ada doanya. Sampai basuh kaki sampai doa selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ila akhiri itu juga perlu kita amalkan. Kalau kita ingin ikut amalannya dari Imam Ghazali. Ini bagus sekali. Jadi wudu kita benar-benar bagus, benar-benar sempurna, sehingga kita bisa memperoleh ini fadilah dari membaguskan wudu, yaitu kesalahan kita dihapus seperti kita baru lahir. Itu hadis pertama. Lanjut kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddu'a lis-sholati", siapa orang yang berwudu lis-sholati untuk salat, wa shalla, kemudian salat, kaffarallahu dzunubahu, maka Allah akan melebur
dzunubahu pada dosa-dosanya, ma bainahu apa-apa bainahu di antaranya, wa bainas salatil ukhra. Jadi di antara salat tersebut dan salat yang lain. Allati taliha, yang berikutnya. Jadi kalau kita berwudu, maka dosa-dosa kita antara salat tersebut hingga salat yang lainnya, ya, bainahu wa bainas salatil ukhra, maka dosa-dosa di antara dua salat tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fadilahnya wudu. Jadi luar biasa sebenarnya. Mungkin kita selama ini nggak tahu ya. Wudu, ya udah wudu wajib. Ya. Kita ikut orang tua, disuruh guru-guru kita berwudu sebelum sholat, wudu aja. Tapi pada hari ini kita tahu bahwa salah satu fadilahnya adalah bisa melebur dosa-dosa kita. Man nama, waqala sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang nama yang tidur ala wudu'in, atas wudu, fa adrakahul mautu, maka ketika mendatangi kepadanya al-mautu, malaikat pencabut nyawa, fitil kalailati, pada malam tersebut, fahuwa indallahi syahidun, maka orang yang berwudu tersebut di sisi Allah dicatat sebagai orang yang mati syahid. Misalkan nanti malam tuh, nanti malam kita tidur, sebelum tidur kita niatkan berwudu dan diamalkannya. Sebelum tidur kita berwudu. Ketika misalkan nanti malam ada gempa bumi di Jepang dan kita mati, kita di sisi Allah dicatat sebagai orang yang mati syahid. Jadi mari kita amalkan sebelum tidur nanti kita berwudu. Nah, setelah gosok gigi, setelah siap semuanya, sudah bersih dohirnya, kita sucikan diri kita dengan cara berwudu. Ini ada cerita menarik dari profesor. Saya tadi coba cari literatur. Ada salah satu profesor di Austria. Dia tertarik, ya, takjub dengan fadilah wudu. Hingga beliau bisa masuk Islam gara-gara mempelajari wudu tersebut. Namanya Profesor Ehrenfels. Profesor Ehrenfels. Beliau neurologi, ya, ahli saraf. Jadi beliau menemukan. Jadi tiap hari kan kita basuh tuh. Ya. Apa sih yang dibasuh di saat berwudu itu? Muka, ya, kuping, tangan, kaki. Hampir semua panca indera kita dibasuh dengan air. Jadi beliau mengungkap bahwa pusat-pusat saraf itu bisa dipelihara dengan berwudu tersebut. Minimal 5 kali lah, ya. Kita kalau sholat sebelum itu kan berwudu. Kita bersihkan semuanya pakai air. Nah, saraf-saraf tersebut itu sangat peka sekali dengan air segar. Makanya itu salah satu hikmahnya, hikmah berwudu. Jadi saraf-saraf kita bisa dipelihara kesehatannya dengan cara berwudu. Ulama ada yang berpendapat, ya. Jadi kalau kita habis wudu, jangan pakai anduk, biarkan, ya, karena dalam keterangan tersebut, jadi proses untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita, untuk menghapus dosa kita, itu terhitung sampai pada tetesan terakhir dari air wudu. Jadi setelah wudu, biarkan, jangan pakai handuk, jangan pakai kain. Itu kita dianjurkan seperti itu. Biarkan hingga mengering dengan natural, hingga tetes terakhir. Karena itu proses untuk melebur dosa-dosa kita. Sehingga kalau kita setelah berwudu, kita tahu dosa-dosa kita sudah dihapus dengan cara berwudu tersebut, dengan air wudu tersebut, kita bisa semakin confidence, kita semakin percaya diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi zahir, ya. Memang kalau kita pikir juga, ya, kalau dari sisi fikih, memang area-area yang dibersihkan pada saat berwudu itu area yang paling sering sekali berinteraksi dengan benda-benda asing, entah itu kotoran dan sebagainya. Ya kan? Kita makan pakai tangan, nyentuh apa-apa pakai tangan, bau pakai hidung. Yang menarik lagi kalau dikupas dari sisi tasawuf, ya, Masya Allah, dosa-dosa kita itu paling banyak yang muncul dari tempat-tempat yang dibasuh dalam berwudu itu.
seberapa banyak orang yang kita sakiti dengan lidah kita. Apalagi di Jepang kita makan, nggak ngerti kan, ini halal apa enggak. Kadang-kadang kita meskipun nggak ada tulisan halalnya, kita makan saja, dosa. Ya kan? Syubhat. Itu di mulut dosanya. Belum lagi tangan kita buat pegang HP. Buat pegang HP, buka yang halal maksiat. Ngerasani orang. Bikin status tapi menyakiti orang. Itu dosa semua. Tangan kita dosa. Ya, makanya kita harus giat untuk berwudu. Belum lagi kuping, Masya Allah. Kita sering kumpul-kumpul bareng ngerasani orang. Nikmat sekali ngerasani orangnya. Apalagi orangnya sengsara. Kita dengan teman yang kita rasani musuh kita. Kita di kubu yang sama, ngerasani musuh kita. Musuh kita sengsara. Masa Allah, nikmat sekali itu. Padahal itu dosa. Itu kuping, mulut dosa lagi. Makanya kita tebus dengan cara berwudu. Belum lagi kaki. Kaki kita gunakan gentayangan kemana-mana ya. Nggak ke tempat-tempat yang baik misalkan. Itu juga dosa lagi. Jadi tempat-tempat yang paling berpotensi, yang paling berpeluang untuk melakukan maksiat itu emang area-area yang kita basuh dalam berwudu itu. Mata ya. Mata apalagi di Jepang, wah kemana-mana itu. Apalagi di summer. Summer itu nanti kalau kita naik kereta, naik bus, pengennya dapat pahala, kita zikir, tapi dapatnya paha. Pahanya orang Jepang. Paling merem ya. Lainnya kepenggan. Jadi seperti itu. Ya, jadi hikmahnya berwudu. Jadi banyak sekali hikmah secara dohir, kita bisa memelihara kesehatan kita. Dari secara fikih, itu dari kotoran-kotoran, dari hadas, kita bisa sucikan. Dari tasawuf, apalagi itu paling banyak berpotensi untuk melakukan maksiat. Ya. Wajah kita ini kalau sama Allah ditunjukkan aib kita, Masya Allah. Teman-teman lihat saya itu nggak akan itu, gitu, ya, jijik. Apalagi saya lihat teman-teman, tambah jijik lagi. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita itu. Tapi Allah, Masya Allah, ya, Rahman Rahimnya Allah, rahmatnya Allah ke kita itu, subhanallah, kita harus banyak bersyukur ya. Rahmat itu gimana sih? Rahmat Allah itu, kalau saya ikut ngajinya Prof. Kiai Haji Said Akil Siraj, ya di tafsir Ar-Razi. Coba sekarang kalau nggak salah beliau itu punya channel ngajinya tafsir Ar-Razi. Itu luar biasa. Itu tafsir paling komprehensif sepertinya itu di dunia ini. Jadi pembahasannya nggak hanya dari sisi agama ya. Ya agama ada, sains ada, tasawufnya ada. Luar biasa. Jadi kembali lagi, apa sih sebenarnya rahmat Allah itu? Jadi rahmat Allah itu, kita itu terlepas dari berbagai hal yang mencelakakan. Meskipun kita banyak dosa, kurang syukur ke Allah, ya, kita banyak rezeki, kita kasih mata yang sehat, mulut yang sehat, tapi kita enggak gunakan untuk hal yang baik, itu kan kurang syukur. Tapi Allah masih menjaga kita, proteksi diri dari menjaga kita dan memproteksi kita dari hal-hal yang mencelakakan kita. Itu namanya rahmat Allah. Dan Allah malah sebaliknya juga, malah memberi nikmat-nikmat yang lebih ke kita. Masya Allah. Kita minta apa gitu ya? Minta sesuatu, Allah masih kasih ke kita. Padahal kita balasannya ke Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu. Kita sedekah aja beratnya minta ampun. Tapi kalau untuk maksiat, nafsu ya, makanan, Masya Allah. Kita rela berkorban ya. Traveling, Hokkaido misalkan, lihat Yuki Sapporo ini winter, kita bela-belain beli tiket. Tapi buat nyumbang untuk hal-hal yang baik, wah berat. Minta ampun. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan barrier. Ya, misalkan ada kendaraan kita nyebrang, nggak tolak-tolak kita sambil HP-an, itu kan salah kita. Nggak tahu. Tapi Allah masih membuat sopirnya itu berhenti. Ya kan? Jadi kita nggak jadi ketabrak. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih sampai ke kita. Masya Allah. Ini wudhu juga salah satu fadilahnya gitu. Jadi nggak hanya bersih aja. Makanya virus seperti ini, zaman virus seperti ini, ya benar juga kalau ada yang bilang
dengan cara berwudu, sering-sering berwudu, nggak nyampe ke kita. Ya alhamdulillah teman-teman nggak ada yang kena toh. Ini fadilahnya wudu. Bisa jadi. Alhamdulillah. Saya lihat wajahnya teman-teman sangat-sangat bercahaya. Amin ya Sering Allah. berwudu. Amin ya Allah. Jadi ada virus nempel, buang. Mental. Jadi itu ya. Jangan lupa hidung, meskipun hidung itu nggak wajib ya, sunnah kan, kita amalkan. Jadi kalau wudhu setelah berkumur, terus kita sesepkan air di hidung, dikeluarkan supaya virus-virusnya nggak masuk ke kita. Mohon maaf sih, tapi kalau misalkan ya nggak dihirup, cuma dibasuh doang gitu, gimana sih? Sabun. Gimana? Betul. Dibasuh gimana? Jadi digini-gini aja tuh. Iya. Enggak, di dalamnya gitu. Benar saya benar gitu. Makanya dulu itu guru-guru saya juga gitu. Habis wudhu, hidung dikit-dikit aja. Nah, dikit-dikit. kayak saya pegang hidungnya Ali sama Adam gitu, anak kecil yang kawaii gitu. Sebenarnya kurang pas ya. Hidung itu sebenarnya gitu. Maksudnya hidung itu kita sesepkan air di hidung, kita keluarkan. Jadi bersih. Hidung juga bersih. Kadang-kadang keselak sih. Iya sih, kalau kebanyakan ngirupnya nggak pas gitu, kadang keselak gitu kan. Kalau seandainya kesenggrup gitu gimana sih? Batal apa ulangi lagi apa gimana? Kalau kesenggrup itu ya salah kita. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan terus dikelarin lagi. Kayak wudhu, kayak apa namanya? Kayak berkumur tuh. Berkumur kalau kita gerusu-gerusu ya keselak juga. Diminum ya. Gerusu-gerusu itu kan apa? Perbuatannya setan ya. Jadi gitu. Apa Ali? Jadi seperti itu ya fadilahnya wudhu, sampai ada yang masuk Islam ya, profesor lagi. Austria itu Profesor Ehrenfalls. Gara-gara mempelajari wudhu ini. Dari sisi kesehatan. Belum lagi puasa ya. Puasa itu malah lebih bagus lagi. Ya mesin aja ya. Nanti kan kita puasa ya. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa barik wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan suci. Ya. Nanti bulan suci kita buka bersama ya, sering-sering. Mudah-mudahan Covid-nya segera bubar. Mas Adi nggak ikut Mas Adi ya? Kenapa Mas Adi nggak ikut? Udah pulang ya. Indonesia. Oh. Ijen yang cuti masak, yang masak si Geo yang masak masuk. Telur rebus. Bikin martabak. Kemarin bikin martabak ya. Nikmat paling itu nanti kita kumpul bareng-bareng. Setelah itu tarawih. Wah, luar biasa. Tarawihnya yang panjang 23. Tarawih NU ya. 23 tapi cepat. Ya mudah-mudahan itu kalau sampai ya di bulan suci Ramadan kita maksimalkan ibadah-ibadah kita. Kita isi dengan hal yang baik. Tanya dikit saya, maaf saya. Gimana? Kalau tarawih gitu kan, bacanya cuman satu ayat itu boleh nggak sih? Sebenarnya terus kan Fatihah terus misal Yasin gitu ya. Yasin Allah gitu boleh nggak sih? Iya boleh. Satu ayat maksudnya. Iya. Boleh. Yang wajib kan Fatihahnya tuh. Oh, ya berarti abis Al-Fatihah terus Bismillahirrahmanirrahim. Sod gitu nggak apa-apa. Ya, kalau dari sisi hukum boleh aja, cuma saya kurang serak ya. Kurang pantas ya. Jadi teman-teman kalau sama saya ya kita itulah. Kalau emang pengen dapat yang maksimal ya kita maksimalkan. Itu kan masih perhitungan kayak gitu berarti. Kita pengen yang banyak. Niatnya kan banyak tapi secara kuantitas tapi pahalanya juga oke kan, kualitasnya juga oke. Satu ayat gitu artinya ya kita sebenarnya masih medit itu. Lihat ya. Masih eman-eman waktu kita. Saya mau nanya saya. Teman sih. Kalau Al-Baqarah 15 ayat itu langsung Allahu Akbar gitu sama
sama apa ya? Surat Anas jadi lebih ini yang mana sih? Utama yang mana? Kalau kita pengen dapat keutamaannya ya, pahalanya. Saya dulu waktu di pesantren tuh lebih utama satu surat tapi finish, selesai daripada surat panjang-panjang kepotong-potong tengah-tengah 2 ayat, 3 ayat gitu ya. Apalagi imamnya gini, karena suaranya bagus, jadi saya pengen baca karena saya ini jamaah dengan orang banyak, saya pengen orang-orang itu dengar suara indah saya. Dan ayatnya yang panjang-panjang yang tidak banyak orang dikenal. Wah, itu malah lebih buruk lagi ya. Memang di mata orang bisa jadi, wah kita takjub tuh. Wah ini imamnya bagus banget. Kan kita nggak ngerti hatinya orang ya. Dalamnya laut bisa diduga. Dalamnya hati siapa yang tahu. Gitu. Makanya sholat jamaah itu sebagus-bagus sholat. Apalagi sholat jamaah. Itu yang pendek. Karena apa? Kita harus paham kondisi makmum. Makmum kita ada orang tua, ada orang yang sakit. Masa disuruh perpanjang-panjang ya? Terus ada yang punya urusan, ngurus anak misalkan. Anaknya lari-lari. Kita harus paham. Dan sebaliknya, kalau kita sholat sendirian, itu harus panjang. Jangan kebalik. Sholat sama orang, Masya Allah, dibagus-bagusin. Itu dosanya lebih dangerous, lebih bahaya daripada dosa-dosa batin, daripada dosa-dosa dohir, mencuri. Gitu. Soalnya dosa-dosa batin itu sulit sekali disembuhkan karena nggak ada orang yang tahu. Hanya urusan kita ibadah Allah itu. Gio misalkan jadi imam, dibaca suratnya apa? Suratnya nggak orang banyak tahu, diambil tengah-tengahnya misalnya gitu. Sod. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Itu pendapat saya sih, tapi pendapat orang beda-beda. Kalau dari sisi saya seperti itu. Karena saya ngalaminnya juga seperti itu. Kalau saya sholat itu jadi imam, emang ada sih. Saya itu pengen dipuji orang itu ada mesti. Makanya saya harus lawan ini. Jangan sampai seperti itu. Ya. Saya pernah taraweh, tapi yang abis taraweh gitu sih. Kadang sod, kadang yasin gitu, kadang ayat kursi gitu sih. Witir maksudnya, geng. Enggak, masih sholat tarawih. Cuma surat ininya yang dibaca cuma sod kadang tuh. Terus kalau enggak ya yasin gitu. Iya. Ya kalau dari sisi hukum ya emang sah-sah saja, nggak apa-apa. Kalau yang tarawihnya cepet itu gimana sih menurut gitu sih? Kalau Allah Makanya, kalau dari sisi fikih ya, hukum selama syarat-syaratnya sudah terpenuhi ya udah selesai gitu. Masalah diterima apa enggak ya nggak bisa menilai itu, nggak bisa menjustifikasi. Sekali. Tapi kalau misalkan kalau saya juga nggak begitu setuju terlalu cepat, terlalu lama juga nggak terlalu cepat, terlalu lama juga nggak begitu setuju gitu. Sedang aja sih. Tengah-tengah saja, moderat aja. Jadi kalau terlalu lama nanti kita grundel, ya kan? Ngantuk ya. Sampai subuh. Ngantuk, apalagi makmumnya hatinya grundel ke imamnya. Ya, kita menyakiti banyak orang dan gitu. Belum yang kebelet sih saya. Jadi yang itulah, yang tengah-tengah saja menurut saya. Ya yang standar gitu, standar. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Ini mesti selalu jadi dilema ini. Kecuali emang kita bener luang gitu ya, nggak ada urusan yang urgent panjang nggak apa-apa. Apalagi kalau di awal kita musyawarah, nanti gini ya malam minggu anak muda-muda ini kan susu semua misalkan nggak ada urusan, misalkan anaknya nggak ngantuk, nggak ngurusi macam-macam, nggak ada yang kerja gitu. Kita sholat sampai jam 12 malam, ya monggo nggak apa-apa gitu. Mungkin awalnya emang berat, tapi lama-kelamaan kan latih ya terbiasa ya. Makin berat. Siapa sih? Siapa tadi yang ngomong berat? Tapi kalau misalkan sholat taraweh gitu kan 23 rakaat itu mainnya kulhu semua boleh nggak sih? Boleh, cepet itu boleh. Kulhu semua. Iya. Rakaat 1, rakaat 2 kulhu semua. Iya gitu. Iya. Ada balik beda-beda ya. Mamin. Ya jawabannya kayak saya tadi, dari sisi itu nggak masalah, cuma kualitasnya kurang bagus lah.
kurang sempurna. Oh ya, mohon maaf saya membahas tentang wudhu saya. Kalau dawam wudhu saya cuma nggak bisa wudhu pakainya tayamum itu gimana saya? Gimana? Nggak bisa dawam wudhu? Kan dawam wudhu, kan mau belajar dawam wudhu nih saya. Cuma buat wudhu tuh kayaknya jauh gitu, terus kalau nggak buat izin kerja gitu kan susah. Jadi kalau misalkan tayamum itu sendiri gimana sih? Dawam wudhu itu kan nggak wajib ya. Sedangkan kita wudhu dengan air itu wajib selama airnya itu tersedia. Itu. Jadi nggak bisa hal yang sunnah mengalahkan yang wajib, nggak bisa. Oh, lebih baik yang wudhu biasa saya. Kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa. Nggak perlu tayamum juga, karena mungkin nggak bisa diterima juga ya, karena urgensinya masih belum nyampe, status darurat emergensi masih belum dapat itu, karena masih ada air gitu. Kali darurat ya belum ada air gitu, baru di pesawat gitu di atas kita masa mau ambil air suruh itu dulu pesawatnya, pilotnya stop dulu turun dulu itu nggak apa-apa. Nanti kalau selama di darat air masih melimpah nggak apa-apa, kita banyak zikir saja gitu. Misalkan kita nggak bisa dawam wudhu, kita ganti dengan zikir, insya Allah juga bisa proteksi dengan kita sholawat gitu ya, tahlil. Meskipun kalau di kantor nggak perlu secara pakai lisan, pakai hati aja cukup. La ilaha illallah dalam hati terus. Coba deh nanti kalau la ilaha illallah terus ya, nggak akan maksiat, pasti terhindar dari maksiat, terproteksi. Kenapa kita banyak maksiat? Karena kita lupa zikir. Ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Salah satunya adalah melembutkan hati kita, tenang. Terus mencegah maksiat. Karena kalau maksiatnya banyak, dosa banyak, ya itu kurang zikir. Salah satunya juga kurang wudhu ini. Gitu. Bisa. Oke. Saya juga mau nanya, Seh. Gimana? Kan kalau di Jepang tuh kan kalau misal di tempat-tempat umum kalau kita main tuh nggak ada tempat wudhu lah. Itu kalau misal kan biasanya di wastafel umum itu kalau paling kita diniatkan dari rumah wudhu itu yang kakinya nggak dibasuh, nggak dicuci itu boleh nggak sih? Soalnya kan di Jepang tempat wudhunya nggak ada. Ya, itu teman-teman saya di Mesir, yang dari Mesir gitu semua wudhunya. Jadi nggak apa kalau kita asalkan hanya untuk satu sholat ya. Jadi gini, misalkan sebelum duhur kita keluar dari rumah udah punya wudhu tuh, kita pakai sepatu. Nah, waktu mau sholat, jadi gini, waktu pakai sepatu itu kita belum batal ya. Kita punya sebelum keluar jam 10 katakanlah ya. Let's say jam 10 kita mau main. Jam 10 kita wudhu dulu sebelum keluar, kita pakai sepatu. Ya. Sepatunya yang nutup mata kaki. Nah, setelah itu di jalan kita batal. Kemudian kita mau sholat duhur di tempat itu, di tempat kita tuju itu. Nah, waktu kita wudhu, iya sepatunya nggak apa-apa, diusapin aja, diusap-usap pakai air, udah cukup itu. Tapi nanti nggak bisa untuk sholat berikutnya. Itu yang saya tahu seperti itu dari sisi fikihnya ya. Hanya untuk satu sholat. Gitu. Nanti kalau ada tambahan saya coba cari referensi lainnya. Setahu saya seperti itu. Kalau kita tadi itu hanya untuk sekali sholat sih. Berikutnya nggak bisa. Itu biasanya saya dulu ngamalin itu waktu muda-muda kayak teman-teman itu waktu suka naik gunung. Kan dingin banget juga itu.
Oh, di sholat dipakai sepatu aja itu waktu itu. Jadi nggak dilepas. Terus yang paling gampang itu bawa aqua itu. Kemana-mana bawa botol aqua. Ya, cari taman gitu. Botol-botol kan diisi air tuh. Jadi waktu wudhu, setelah waktu semua setelah dibasuh, tinggal kakinya, ya udah kita lepas sepatu, kita basuh dengan air di aqua itu. Karena Itu rukun triknya. wudhu kan kaki juga saya. Wajib itu, kaki wajib sampai mata kaki. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, ya ketika kalian mendirikan salat, fasilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan, ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan apa namanya itu? Hisab, bukan hisab. Basuh ya. Bi ru'usikum, kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki hingga mata kaki. Itu kan Qur'annya kan seperti itu. Ya waladina amanu idza qumtum ilas sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu yang dijadikan dalil wajib wudu sebelum sholat. Jadi itu. Lanjut ya, satu hadis lagi ya, biar nggak begitu malam. Soalnya anak-anak saya udah ngantuk. Sorry, karena kalau terlalu malam gitu, saya harus prioritasin anak-anak dulu. Kalau enggak, kasihan besok sekolah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru, orang yang tidur at-tahiru dalam keadaan suci. Ya, orang yang tidur at-tahiru suci, kasoimi al-qaimi, seperti orang yang berpuasa, al-qaimi yang mendirikan sholat malam. Jadi gitu. Jadi kita derajatnya. Ya, kalau kita sebelum tidur nanti sebelum tidur wudhu semuanya ya. Jadi itu ilmu yang barokah itu seperti itu. Al ilmu bila amalin kas syajari bila samarin. Kalau ilmu nggak diamalin tuh kayak pohon nggak berbuah, nggak ada buahnya. Dan itu belum bisa disebut ilmu. Knowledge hanya pengetahuan. Mal ilmu ilalil amal. Tidak ada ilmu kecuali diamalkan. Kalau kata Syekh Az-Zarnuji di kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang berilmu, apa yang kita tahu kita amalkan. Gitu ya. Tinggal di luar negeri susah sekali. Ya. Apalagi sebagai orang muslim minoritas, khususnya di makanan ya, halal haram itu susah sekali. Banyak hal subhat di sini. Kita terjang aja. Ini halal apa haram? Sikat aja udah pengen saya. Mumpung di Jepang. Nah, itu nafsunya lebih utama daripada pengendalian diri kita. Tapi nggak apa-apa. Paling tidak kita ada iktikad baik ya. Kita terus perbaiki. Nanti insya Allah kita akan mencapai pada level iman yang tinggi. Amin ya Allah. Amin. Jadi saat ini gitu banyak maksiat. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita banyak tobat juga, banyak maksiat juga. Diingat-ingat dosanya gitu ya. Yang penting itu. Nanti kan pasti kita perbaikan, improve terus. Jadi kita sampai jadi orang yang benar-benar solih gitu. Amin. Yang namanya manusia ya, mahlul khata' wan nisyan. Kita banyak tempatnya salah dan lupa. Jadi, maaf saya mau nanya dikit saya. Oke, last question ya. Gimana? Makan daging mentah kayak sushi itu gimana hukumnya saya? Boleh Sushi apa nggak tidak? masalah ya. Ikan. Iya, saya pernah makan daging itu, Kak. Apa? Kuda. Iya. Bahasa sih? Bahasa sih namanya. Kalau bahasa Jepangnya? Gimana? Apa bahasa Jepangnya daging kuda? Basasi. Enggak, kalau kuda bahasa Jepangnya apa ya? Umani. Jadi kalau nama makanannya kalau jadi itunya Basasi. Mononya basasi. itu susunya dari daging kuda gitu. Itu gimana hukumnya, saya? daging kuda mentah. Masih ada darahnya gitu soalnya, saya. Ya enggak sih, tapi masih ada kayak urat darah gitu. Ini loh Mas Adi makan daging kuda.
Jangan dikasih tahu saya, malu saya. Makanya banyak lagi saya si Adi. Ya kalau pas makan nggak ngerti, ya insya Allah dimaafkan lah. Tapi kalau setelah itu tahu ya tobat saja, istighfar, nggak diulangi lagi. Aja. Enggak, Chef. Masalah nanti gini, itu Chef. dosanya gimana ya urusan Mas Adi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak bisa menghukumi. Tapi masalahnya gini kan, udah dikasih tahu nih bahasanya daging kuda gitu kan, nggak boleh dimasak gitu, harus dimakan mentah sunnah mama gitu kan. Eman-eman katanya kalau dimasak gitu, soalnya mahal. Iya ya, etika kita gitulah. Banyak istighfar karena kita telah berbuat salah dan nggak perlu diulangi lagi. Jangan diulangi. Kalau katak hijau gimana, Chef? Yang hijau? Katak apa kok? Katak. Frog, Bedok. frog saya. Oh, kata frog. Kata kan amfibi ya, dua Iya. alam. Alami nggak boleh ular. Ya gini sih itu sih. Apa unagi kan kayak ular kan, unagi sih. Belut Unagi gede itu apa? kayak ular gitu, itu unagi. Satu gede gitu, itu gimana? Itu belut. Kan itu belut. Itu bukan Itu ular. belut lah. Itu belut. Kan gede, belut kan gede cilik-cilik itu lah. Belut nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Belut itu kalau nggak di air mati dia ya. Kecuali apa namanya? Apa itu? Crabs ya. Crabs masih debatable. Ada yang bolehkan, ada yang enggak. Kalau saya ikut yang bolehkan aja. Enak kan ya. Karena makan. Berarti Karena katak ada yang bolehkan, ada yang enggak. nggak boleh, Chef ya? Yang itu yang percil apa? Kecil. Apa sih ada? Anu. Suike, iya. Juga kotok kan? Iya. Apa itu? Rekak bisa. Yang masakan Cina tuh, Chef. Pernah apa gue Ki? Oh, delengai kayak. Dalang mangan nih, aku mangan. Makanya hati-hati. Yang jelas-jelas aja lah. Ikan ya nggak apa-apa gitu. Jadi Yang pasti halal ikan. kalau pengen pengalaman nggak begitu itu kok itu seperti itu. Coba deh rasain kalau habis makan. Palingnya gitu aja rasanya ya nggak? Oh gitu tuh rasanya. Ya, cuma buat keren-kerenan. Paling enaknya berapa sih? 1 menit 2 menit habis makan, habis itu. Apalagi biasanya nggak enak dipaksa enak lagi. Sebenarnya nggak enak, karena kita pengen keren, dimakan aja, fotonya bagus, kan kelihatan, wih keren banget anak ini, jos. Padahal kita mengorbankan rasa kenikmatan makanan. Udah paling enak adalah apa? Lalapan itu, tempe goreng sama tempe penyet ya. Enak banget gitu. Apalagi dimakan di bawah di bawah pohon sakura. Wah, waktu Hanami gitu. Masya Allah, dingin-dingin dikit. Berhubung bahasa sakura nih, Chef. Jadi iya, nanti ketemuannya kapan, Chef? Yang pertemuan bulan ini? Itu tuh saya ikut nanti aja lah. Yaudah nanti itu deh, kita tutup dulu ya ngajinya ya. Kita cukupkan sampai hadis berapa tadi? Ini hadis keempat ya. Keempat, tengah aja udah nggak nyampe ini, nggak apa-apa lah. Banyak diskusinya. Nanti kita lanjut hadis berikutnya masih di bab wudhu, gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Kita tutup dulu, habis itu nanti kita diskusi pertemuan berikutnya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau diskusi. Kayaknya kita di luar nggak apa-apa deh bulan ini. Ya. Kayaknya Plum Aman sih. Sudah aman kayaknya bulan 4 dah.